Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk hidup pada hari ini untuk meneruskan ibadah kita. Mana tahu pada hari kemarin masih banyak perbuatan-perbuatan dosa atau hal-hal buruk yang kita kerjakan, sehingga Allah masih beri kesempatan pada hari ini untuk kita memperbaikinya. Alhamdulillah. Kemudian salawat berikan salam tidak lupa kita ucapkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, pertemuan ini adalah pertemuan ke-7. Alhamdulillah. Pertemuan ke-7 kita akan coba membahas tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Baik. Pertama kita akan membahas definisi manajemen dan sistem manajemen. Manajemen adalah suatu proses kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengukuran, dan tindak lanjut atau evaluasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, baik dari segi manusia atau sumber daya yang ada. Sedangkan sistem manajemen adalah kegiatan manajemen yang teratur, karena pengertian sistem adalah segala komponen yang saling berhubungan. Jadi tinggal kita sisipkan saja di sana kegiatan manajemen yang teratur dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik, adapun definisinya menurut Permen Naker nomor Per-05-Men-1996 atau Menteri adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Ini bagaimana sudah kita bahas, sudah kita jelaskan. Baik, apa sih yang melatar belakangi kebijakan dari terciptanya sistem manajemen K3 ini? Yang pertama, antara lain ya, pertama, K3 masih belum mendapatkan perhatian yang memadai semua pihak. Jadi jelas ada beberapa pihak atau perusahaan, karena kita berbicara tentang perusahaan, ada beberapa perusahaan yang masih melihat K3 ini biasa-biasa saja. Proses produksi lancar, ini aman, itu aman, ya sudah. Jadi mereka menganggap biasa tentang K3 itu. Kemudian tingginya kecelakaan kerja masih tinggi jelas. Sini banyak kita dengar pada perusahaan A terjadi kecelakaan ini, perusahaan B ini, karena kurangnya kesadaran dari perusahaan tersebut. Kemudian pelaksanaan pengawasan masih bersifat parsial, belum menyentuh aspek manajemen. Jadi masih menyeluruh, masih secara mereka pengawasan itu masih secara umum. Misalkan bagian pada perusahaan A ada bagian misalnya ada satu SK pemotongan. Secara besar dia hanya melihat SK ini aman, ini aman, ini aman. Mereka hanya melihat secara dari segi produksi aman, berarti aman ke belakangnya semua, ke dalamnya. Mereka tidak melihat ke dalamnya, bagaimana sih manusianya di dalam, aspek manajemennya, bagaimana sumber daya yang ada, misalnya mesinnya, bagaimana, apakah memang ini mesinnya masih layak, apakah pengaman mesinnya oke, apakah lingkungannya gimana, air berserakan kah, atau ala-ala yang bertebaran sembarang tempat, atau semua bahan-bahan scrap yang lainnya. Mereka tidak melihat seperti itu. Itu yang nomor 3 yang melatar belakangi. Kemudian rendahnya komitmen pemimpin perusahaan dalam H3.
mungkin bisa jadi karena keuangan ya, jadi mereka tidak tinggi komitmennya terhadap K3. Sudah, kalau memang terjadi tidak ada peraturan khusus, tidak ada hal-hal yang membuat memang pemimpin harus memang benar-benar, pemimpin perusahaan tuh harus benar-benar menjaga aset mereka. Kemudian kualitas tenaga kerja berkorelasi dengan kesadaran atas ketiga. Jadi kurangnya kesadaran masyarakat atau kesadaran pekerja pada suatu perusahaan akan K3. Ini hal yang sangat sulit sulit diatasi. Sama seperti kita, kalau kita sadar bahwa kalau kita akan mati, maka otomatis semua hal yang berhubungan dengan dunia tidak akan terlalu kita kejar. Begitu juga dengan K3. Kalau kita bekerja, kalau seseorang atau kita bekerja pada suatu perusahaan, apalagi yang sangat berhubungan dengan tingkat risiko yang tinggi, maka seharusnya kesadarannya juga semakin tinggi. Harus mereka, kalau di bidang kelistrikan harus memakai pakaian yang memang anti listrik, anti sentrum, seperti pakai glove, kemudian alat-alat yang memang yang berbahan plastik, tempat pemegangan alat-alat berbahan anti sentrum, seperti kalau besi berarti harus ada genggamannya itu di karet yang tidak mengantar listrik, begitulah dan seterusnya. Kemudian tuntunan global dalam perlindungan tenaga kerja yang diterapkan oleh komunitas perlindungan hak buruh internasional. Jadi ada juga komunitas secara internasional juga, kemudian dengan LSM dalam hal hak tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan. Baik, ketiga masih belum mendapatkan perhatian yang memadai semua pihak. Masalah ketiga masih belum menjadi prioritas program pada suatu perusahaan. Mereka bisa jadi program perusahaan itu hanya fokus pada bagaimana cara meningkatkan produktivitas, bagaimana cara pemasarannya dan semua hal. Sedangkan K3-nya mereka letakkan pada bagian-bagian dasar. Kemudian tidak ada yang mengangkat masalah ketiga menjadi isu nasional, baik secara politis maupun sosial. Itu yang melatar belakangnya tadi ya. Kemudian masalah kecelakaan kerja masih dilihat dari aspek ekonomi, tidak pernah dilihat dari pendekatan moral. Mereka hanya memikirkan kalau terjadi kecelakaan kerja dah bayar sekian, ganti rugi, ganti. Kalau kerja obati. Padahal ada efek moralnya di sana. Gimana kalau sering terjadi kecelakaan? Masa iya saya kalau lama-lama seperti ini, misalkan ada, kalau kerja itu sadar, misalkan anak saya pernah bekerja juga pada suatu perusahaan, kalau dia sadar, kalau saya seperti ini terus bekerja di sini, bisa habis badan saya bekerja di sini, kemudian dan sebagainya. Jadi di segi moral, apalagi nanti kalau kecelakaan itu bersifat kematian, bagaimana pihak keluarga, apalagi kalau dia punya anak dan lain sebagainya. Kemudian tenaga kerja masih ditempatkan sebagai faktor produksi dalam perusahaan, belum sebagai mitra usaha. Mereka hanya kalau di bidang produksi, misalkan kalau misalkan pada produksi besi, pada produksi knalpot, kalau besinya rusak diganti. Begitu juga cara pandangnya. Jadi kalau manusianya itu jadi kecelakaan, bisa tinggal ganti aja. Padahal tanpa tenaga kerja pada suatu perusahaan, maka perusahaan itu tidak akan berjalan sebagaimana semestinya. Itulah yang harus dilihat sebagai mitra usaha. Kemudian alokasi anggaran perusahaan untuk K3 masih relatif kecil. Ya. Kemudian apa tujuan penerapan dari SMK3 ini? Pertama, menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang 1945. Kemudian meningkatkan komitmen pemimpin perusahaan dalam melindungi tenaga kerja, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi kompetisi perdagangan global, kemudian proteksi terhadap industri dalam negeri. Ini maksudnya, kalau pada contohnya kemarin kita ambil contoh yang baru-baru ini ada terjadi kecelakaan pada suatu
transportasi online ya. Kalau jadi kecelakaan kereta api, kalau masyarakatnya insecure terhadap uh, transportasi online ini, maka otomatis industri dalam negeri kita yang bisa kita sebut saja Grab dan lain-lain ya, jadi otomatis masyarakat akan berpikir, aman nggak ya naik ini, aman nggak ya naik Gojek, aman nggak ya naik Maxim, naik Grab dan lain-lain. Jadi kalau itu terjadi, otomatis industrinya itu, industri dalam negeri bisa turun, bisa menurun. Efeknya berikutnya adalah bisa jadi pengangguran dan sebagainya. Kemudian meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional jalan. Kalau kualitas ketiganya bagus, otomatis proses di dalamnya itu juga bagus. Kalau prosesnya bagus secara umum, otomatis persentase untuk menghasilkan produk itu sangat bagus, menghasilkan mutu yang baik itu sangat tinggi persentasenya. Kemudian mengeliminir boykot LSM internasional terhadap produk ekspor nasional. Jadi kayak kemarin yang di Prancis kan, karena ini tidak berhubungan dengan ketiga, tapi contoh boykotnya, misalkan ada produk-produk yang bisa kayak kemarin produk misalkan tertangkap di TV produk Cina yang itu mengandung bahan yang berbahaya, maka otomatis produksi akan diboykot pada bidang ekspor nasional. Kemudian pelaksanaan pencegahan kecelakaan masih bersifat parsial, maksudnya itu secara pencegahan itu dilihat secara umum saja gitu, tidak detail kayak tadi ya, sudah jelaskan sebelumnya. Kemudian perlunya upaya pencegahan terhadap problem sosial dan ekonomi yang terkait dengan penerapan K3. Kemudian tujuan dan sasarannya sudah kita bahas, yaitu menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit kerja, serta terciptanya tempat kerja aman, efisien, dan produktif. Baik, dalam penerapan SMK K3, perusahaan wajib melaksanakan ketentuan. Pertama, menetapkan kebijakan K3 dan menjamin komitmen dari kebijakan telah dibuat. Kalau sudah berkebijakan A, maka harus berkomitmen terhadap kebijakan tersebut. Kemudian ada perencanaannya atau plan dari K3, penerapannya atau do, pengukuran evaluasi, cek, biasanya kita sebut juga dengan cek, kemudian peninjauan dan peningkatan ulang SMK3 oleh manajemen atau evaluasi, peer review-nya. Kita bahas di berikutnya. Lalu adapun yang mendasari SMK3 itu yang pertama, antara lain pertama, peningkatan K3 secara terus-menerus dengan pola mandiri. Kemudian bagian dari sistem pengawasan K3 bersifat wajib sejalan dengan kaidah internasional, yaitu diaudit oleh audit independen dan dilakukan oleh auditor. Ini minggu sudah kita bahas proses manajemen semua kerja seperti proses manajemen pada umumnya, yaitu penerapan berbagai fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. Pertama, komitmen dan kebijakan. Kita lihat dari kepemimpinan dan komitmennya. Pertama, harus ada organisasinya. Pada perusahaan harus ada organisasi ketiganya, kemudian harus ada anggarannya, harus ada SDM dan sarananya, kemudian ada penetapan tanggung jawab, siapa yang akan bertanggung jawab masalah ini, wewenang ini, siapa yang akan mengurus, kewajibannya ini apa. Kemudian perencanaan ketiganya harus jelas, harus ada penilaian, kemudian tinjauan awal. Pertama, kita harus mengidentifikasi kondisi dari sumber bahaya, harus ada yang mengerjakannya tadi, karena sudah ada organisasinya, otomatis ada yang bertanggung jawab. Ada tugasnya itu mengidentifikasi kondisi dan sumber daya, kemudian pengetahuan dan peraturan perundangan K3, membandingkan penerapannya, apakah ini oke atau belum, bagaimana perbandingannya, kemudian meninjau sebab akibatnya, kenapa terjadi, kenapa ini sebabnya, kenapa akibatnya gini, apa yang terjadi, kemudian efisiensi dan efektivitas, apakah proses ini, apakah pada proses ini efisienkah atau efektifkah, kalau tidak bagaimana caranya memperbaikinya.
Kemudian ada plan atau perencanaan, terdiri dari manajemen resiko harus direncanakan, peraturan perundangannya juga harus direncanakan, tujuan dan sasaran yang dapat yang terdiri yang harus dapat diukur, ada indikatornya, kemudian ada sasaran pencapaiannya, ada jangka waktu pencapaian, jadi ada targetnya. Kalau hanya sekedar buat perencanaan, tidak ada capaian targetnya, percuma aja. Harus ada target waktu atau deadline pencapaiannya. Kemudian ada indikator kinerjanya. Indikator itu contohnya kalau di motor, indikator itu ada, kalau motor itu hidup, indikator motor itu hidup, ada lampu merahnya itu hidup, satu normalnya atau dan lain. Apa indikator kinerja itu sudah tercapai. Kemudian perencanaan awal dan kegiatan yang sedang berlangsung. Perencanaan awal dan perencanaan kegiatan yang sedang berlangsung. Kemudian penerapan. Jadi ada plan dan do-nya lagi. Jaminan kemampuan. Pertama ada jaminan kemampuannya. Dari segi SDM, keseluruhan dana, ada integrasi di antara keseluruhan komponen, tanggung jawab dan tanggung gugat, konsultasi, motivasi dan kesadaran, kemudian pelatihan dan kompetensi kerja. Adapun kegiatan pendukungnya harus ada komunikasi, harus ada pelaporan. Ini ketiga kegiatan ini kurang lah, ketiganya kegiatan ini ada dokumentasi sebagai bukti juga, sebagai rekap, sebagai pembanding tadi juga. Kemudian dalam pengendalian dokumen ada pencatatan dan manajemen informasi. Kemudian penerapannya masih yang sambungan tadi ya, continue penerapan tadi. Yang ketiga adalah identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Dari manajemen risikonya, perencanaan dan rekayasa, ini pengendalian administratif, tinjauan kontrak, pembelian, dari prosedur menghadapi keadaan darurat atau berencana, prosedur menghadapi insiden, kemudian prosedur rencana pemulihan keadaan darurat. Adapun pengukuran dan evaluasi terdiri dari inspeksi pengujian, personal berpengalaman dan keahlian, harus ada orang yang ahli di bidangnya. Kemudian catatan tersedia, dicatat ini sebagai pembanding bagi kedepannya. Kenapa? Misalkan ini kan sudah terjadi kemarin, misalkan pada suatu proses assembly, kok masih terjadi kecelakaan yang ini, kan kemarin udah dibahas, kenapa masih terjadi? Kemudian kita melakukan evaluasi lagi di dalamnya. Kemudian ada peralatan dan metode yang memadai, jelas harus ada peralatan dan metodenya. Kemarin sudah jadi tugas juga metode K3, beberapa macam metode melihatnya untuk menghitungnya juga. Kemudian tindakan perbaikan dan ketidaksesuaian, penyelidikan atas insiden, temuan dianalisa dan ditinjau ulang. Kemudian audit SMA K3 dilakukan secara berkala. Personal berkompeten, kemudian tinjauan ulang dari hasil audit. Kemudian tindakan perbaikan dan pencegahan, hasil temuan pemantauan audit ditinjau ulang di SIM K3, digunakan untuk perbaikan dan pencegahan. Jadi setelah kalau setelah semua dilakukan, tadi ada plan, kemudian ada check, kemudian terakhir ada tindakan perbaikan atau pencegahan. Kalau ada hasil temuan audit atau tinjauan ulang, semoga digunakan untuk perbaikan dan pencegahannya. Kemudian peninjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen. Ada beberapa bisa dilakukan, ada evaluasi, bisa mungkin evaluasi kebijakan. Misalkan kebijakannya harus mungkin APD. Misalkan kalau kita sekarang itu PSBB dari pertama, dari munculnya pandemi, dari tidak ada apa-apa, tidak ada terjadi peraturan atau kebijakan, kemudian muncul kebijakan PSBB, kemudian beberapa saat kemudian, minggu kemudian
dievaluasi, ternyata sepertinya PSBB sudah bisa diturunkan ke new normal. Kemudian dari sana dievaluasi lagi, ternyata beberapa daerah masih perlu PSBB, naik lagi PSBB seperti Jakarta. Kemudian tujuan, sarana dan kinerja K3, hasil temuan audit dari SMK 3, kemudian evaluasi efektivitas penerapan SMK 3 dan kebutuhan untuk mengubahnya. Apakah setelah melakukan audit, setelah melakukan penerapan, apakah ini efektif atau tidak? Jadi kalau tidak, maka apa kebutuhan yang dibutuhkan untuk mengubahnya? Baik, sekian pembelajaran kita bahan ketiga tentang SMK 3 pada halaman 7. Bila ada kata-kata yang tidak sesuai, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.